Nabi Ibrahim itu, ibu dan bapak, ujian selanjutnya dia menikah dengan Siti Sarah. 80 tahun menikah dengan Siti Sarah, tidak dikaruniai seorang anak. Tapi Ibrahim dikenal orang yang kaya akan hewan ternak. Saat itu belum dikaruniai seorang anak. Puncak cerita, setiap tahun Ibrahim memotong kambing 1000 ekor, memotong domba 300 ekor, dan memotong onta 100 ekor. Begitu banyak hewan yang dikurbankan oleh Ibrahim. Jadi setiap tahun Nabi Allah Ibrahim ini 300 kambing, 1000 kambing, 300 domba, 100 onta dipotong oleh Ibrahim. Dan semua dagingnya diberikan kepada rakyat dan masyarakatnya secara gratis. Coba kita bayangkan, ibu dan bapak, tidak ada manusia yang setelah Nabi Ibrahim yang sanggup berkorban hewan ternak peliharaan jumlah yang sangat besar. Saya ulang, 1000 kambing, 300 domba, 100 onta. Begitu luar biasanya kemuliaan Ibrahim. Dan semua dagingnya diberikan kepada rakyat secara gratis. Begitu rakyat menerima daging secara gratis, biasa namanya manusia, walaupun seorang nabi, Ibrahim itu seorang nabi tapi manusia. Manusia itu paling suka kalau dipuji, paling tidak suka kalau dihina. Ketika Ibrahim dipuji oleh rakyat dan masyarakatnya, wahai Ibrahim, begitu mulia perbuatanmu. 1000 kambing, 300 domba, dan 100 onta kau kurbankan, diberikan secara gratis kepada rakyatmu. Ketika Ibrahim dipuji, lalu muncul sifat manusianya tanpa sadar. Ibrahim berkata, jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan demi kecintaan dan ketaatanku kepada Allah. Itu manusianya. Makanya kita itu mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Ini diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika dia dipuji, Ibrahim, begitu mulia perbuatanmu. 1000 kambing kau potong, 300 domba kau potong, 100 onta, semua dagingnya kau berikan secara gratis kepada rakyat. Apa Ibrahim sebagai manusia tadi? Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak pun akan kukorbankan demi kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Saat itu Ibrahim belum punya anak. Kita jabarkan sejarah. Lalu Ibrahim atas perintah dan permintaan Sarah, karena di usia 80 tahun pernikahan belum dikaruniai anak, lalu Ibrahim dinikahkan dengan seorang pembantunya oleh Sarah bernama Siti Hajar. Setelah menikah, Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dan singkat cerita, Siti Hajar hamil, kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Ismail alaihissalam. Setelah Ismail sudah mulai membesar, dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 dijelaskan, di saat itu Nabi Allah Ibrahim, bahasa kita yang mungkin sekitar usia 8 sampai 11 tahun. Falamma balagha ma'ahu sya'yah, Asia anak-anak, Ibrahim bermimpi di malam ke-8 Zulhijjah. Nah, hari ini 10 Zulhijjah itu. Pada malam ke-8 Zulhijjah, 3 hari yang lalu, Ibrahim bermimpi, Ibrahim bayar nazarmu. Ibrahim berkata, ya Allah, ini datang dari Allah atau dari setan? Malam ke-9 Zulhijjah, mimpi yang sama. Ibrahim, bayar nazarmu. Bertanya lagi Ibrahim, ya Allah, ini datang dari Allah atau datang dari setan?
pada malam ke-10 Zulhijjah, semalam ibarat bahasa kita hitungannya, Ibrahim, bayar nazarmu. Nabi Allah Ibrahim baru ingat dulu ketika dia memotong hewan kurban 1000 kambing, 300 domba, 100 onta, dagingnya diberikan kepada umat, lalu umat memuji Ibrahim, jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak pun akan kukorbankan. Mimpi itu ditagih oleh Allah. Lalu Nabi Allah Ibrahim menjumpai putranya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'hu sya'yah, di usia anak-anak mulai remaja, dia berkata kepada putranya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi Allah perintahkan untuk memotongmu, maka pikirkanlah nak. Apa jawab Ismail kecil yang sudah ada tanda-tanda seorang nabi penerus setelah Nabi Allah Ibrahim? Ketika Allahnya Ibrahim berkata untuk memotongnya, apa jawaban Ismail? Qala, dia berkata, ya abatib al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah yang Allah perintahkan untuk memotongku, kerjakan ya kepada ayah. Insya Allah ayah dan diriku akan termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Apa makna yang kita ambil dari cerita ini? Pertama, jangan pernah kita berkata asal mudah ngomong. Siapa tahu di saat itu Allah mengirimkan malaikat mendengar ucapan kita. Kalau seandainya ucapan kita itu sudah menjadi sebuah nazar di hadapan Allah, merupakan bagian dari kewajiban yang harus dibayar.